Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas 15 ayat 13 sampai dengan 14. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia dengan rencana yang begitu indah. Sebelum manusia ada, maka segala sarana yang dibutuhkan telah lengkap disediakan. Adalah kehendak Allah agar manusia itu tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Dia, di mana mereka dijamin untuk hidup yang nyaman, damai, tentram, dan mulia. Namun rupanya manusia telah gagal memaknai kebaikan Allah yang demikian. Mereka tidak bisa bersyukur atas hal yang begitu indah, yang mulia, yang telah Tuhan sediakan, Tuhan karuniakan untuk mereka. Keadaan yang demikian ini dimanfaatkan oleh si jahat untuk menggodanya. Sudah menjadi watak iblis, di mana ia selalu menyodorkan dusta dan kebohongan yang dibungkus dengan begitu menarik. Bisa jadi iblis berkata kepada si bungsu dengan membisikkan kata-kata yang demikian. Hei, mengapa kamu betah tinggal di rumah ini? Bukankah di sini banyak peraturan yang membatasi keinginanmu? Engkau tidak boleh begini, engkau dilarang begitu, engkau harus melakukan ini, engkau tidak boleh melakukan yang demikian. Bukankah itu benar-benar merepotkan? Sementara lihatlah, di luar sana, suasananya jauh lebih menarik. Engkau bisa berbuat apa saja, engkau bebas melakukan segalanya. Bukankah itu luar biasa? Engkau bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang hebat, yang tidak mungkin kau dapatkan jika engkau hanya tunduk kepada peraturan-peraturan yang mengikatmu, yang membelenggumu, yang telah ditetapkan oleh ayahmu, yang pasti itu sangat-sangat memberatkan hidupmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah iblis melancarkan serangannya. Tampak begitu baik, menarik, dan penuh kepedulian. Meskipun di balik itu, iblis tetaplah si jahat, pendusta, pembohong, yang hanya ingin menyeret manusia lepas dari kasih dan persekutuan dengan Allah dan mengarahkan mereka kepada kematian yang kekal. Saudara dan saudariku yang kekasih, di saat kita berada di tengah-tengah sidang jemaat, di mana di dalam gereja kita dirawat dengan begitu baik oleh Allah melalui pelayanan para pemangku jawatan, para hambanya yang telah ditugaskan. Kita dijaga, kita dituntun untuk memastikan agar setiap jiwa selamat dan tetap dalam persekutuan dengan Allah sampai kepada hidup yang kekal. Bukankah ini sesuatu yang sangat indah dan mulia? Tetapi rupanya iblis juga datang menyusup. Ia tidak ingin manusia tetap dekat dengan Allah. Ia tidak ingin manusia tetap mengalami segala kebaikan yang berasal dari Allah. Ia ingin menjadikan manusia itu budak, di mana mereka akhirnya diarahkan hidupnya kepada kematian. Bisa saja sebagaimana di depan iblis kemudian mendekati orang-orang percaya yang tekun beribadah, yang rajin di dalam kebaktian-kebaktian dengan kata-kata lembut, nampak begitu peduli. Mungkin bisa jadi seperti ini. Mengapa kamu betah tinggal di gereja ini? Tidakkah demikian banyak aturan yang merepotkan kamu?
Lagi pula tidakkah kamu juga sering jenuh dan bosan dengan khotbah-khotbah yang begitu-begitu saja? Kamu pasti juga merasakan bahwa seringkali liturginya begitu menjemukan, tidak menarik. Mengapa kamu tidak membuka mata? Lihat, di luar sana ada yang lebih menarik. Di sana engkau bisa bebas melakukan apa saja. Di sana engkau juga akan memiliki peluang untuk hidup senang dengan lebih leluasa. Di sana engkau akan menjadi bagian dari sebuah komunitas yang lebih bergengsi, yang lebih besar, yang lebih dinamis. Ayolah, berpikirlah kamu dengan jernih. Begitulah kata-kata setan yang senantiasa halus, menarik. Tetapi tetaplah di balik itu adalah racun yang mematikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah telah memperingatkan kita akan bahaya-bahaya jika kita lepas dari persekutuan. Bukan hanya kita kehilangan kemuliaan, tetapi bahkan kita akan berada di bawah ancaman kematian kekal. Jika demikian, baiklah kita berwaspada. Kita jaga apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita, yaitu iman kita. Kita telah dipilih untuk kembali kepada rancangan mula-mula Allah, yaitu hidup di dalam damai sejahtera, di dalam ketentraman, kemuliaan, hidup kekal di dalam persekutuan dengan Dia. Kita tidak ingin kembali jatuh hanya oleh tipuan iblis, dusta setan yang menipu. Kita tidak ingin kehilangan karunia terbesar dalam hidup kita, yaitu keanehan kita di dalam Allah. Baiklah kita tetap setia, kita tetap mengikut di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam pengajaran para rasul. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.